Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Bilqis dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai sebuah subbab dari buku yang berjudul Interpretation the Quran, yaitu penafsiran Al-Quran melalui pendekatan kontemporer oleh Abdullah Saif. Nah, sebelum melanjutkan ke penjelasan, apa sih pendekatan kontemporer itu? Jadi, pendekatan kontemporer ialah menafsirkan Al-Quran dengan melihat permasalahan dan kondisi yang ada di zaman tersebut. Tidak serta-merta kita menafsirkan Al-Quran secara harfiah, secara tekstualis tanpa melihat konteks yang ada. Sebab yang akan saya bahas berjudul Lauh Mahfuz yang dipelihara oleh Tuhan. Apa sih Lauh Mahfuz itu? Jadi Lauh Mahfuz merupakan konsep spiritual yang menggambarkan sebuah tempat yang dipelihara oleh Tuhan secara sempurna, yang dimana di dalam Lauh Mahfuz tersebut berisi sebuah catatan takdir, berisi peristiwa yang terjadi di masa lalu dan masa yang akan datang. Lauh Mahfuz juga disebut sebagai tempat awal mula wahyu, dikarenakan sebelum disampaikan oleh Allah kepada utusannya melalui malaikat Jibril, wahyu tersebut masih berada di Lauh Mahfuz. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi berasal dari sini. Malaikat atau makhluk yang lain tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam Lauh Mahfuz tersebut tanpa seizin Tuhan. Kemudian, apakah wahyu itu? Wahyu merupakan petunjuk dari Tuhan yang disampaikan kepada Nabi dan para utusannya melalui malaikat Jibril, di mana tugas malaikat Jibril di sini ialah sebagai perantara untuk penyampaian wahyu dari Tuhan kepada Nabi atau para utusannya. Mengenai proses turunnya wahyu, ada beberapa cara, diantaranya melalui mimpi, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim, karena beliau bermimpi untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail, di mana mimpi tersebut telah terjadi atau terulang 3 kali, yang menegaskan bahwa mimpi tersebut memang berasal dari Tuhan, sehingga beliau pun melaksanakan perintah tersebut. Lalu, mimpi yang terjadi pada Nabi Muhammad merupakan tanda bahwa akan turun wahyu ketika beliau nanti dalam keadaan terjaga. Kemudian turunnya wahyu juga bisa dengan suara gemerincing lonceng. Tidak diketahui persis bagaimana maksud dari suara gemerincing lonceng ini, tetapi itu dapat diartikan bahwa malaikat Jibril tidak datang dengan sebuah rupa, melainkan dengan simbol gemerincing lonceng itu. Terkadang juga penyampaian wahyu bisa dengan cara malaikat Jibril yang mewujudkan rupanya seperti manusia yang kemudian datang kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu tersebut. Meskipun kita mengetahui beberapa cara turunnya wahyu ini, namun kita belum mengetahui bagaimana proses lengkap turunnya wahyu tersebut. Karena wahyu berasal dari Tuhan, maka proses lengkapnya ada di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Karena ini merupakan bagian dari keghaiban. Dalam subbab ini dikatakan bahwa wahyu berada pada level ghaib dan tidak dapat diketahui. Nah, ghaib merupakan sesuatu yang tidak bisa dijangkau, dimengerti oleh akal manusia, tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Oleh karena itu, sepatutnya kita percaya kepada Tuhan mengenai wahyu yang sudah disampaikan kepada Nabi. Ghaib berarti tersembunyi, tidak bisa dilihat. Di dalam Islam ada banyak hal ghaib seperti surga, neraka, malaikat, dan hari kiamat. Nah, wahyu ini sendiri juga merupakan bagian dari hal ghaib tersebut. Manusia hanya bisa mengetahui wahyu dari apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, dikarenakan keterbatasan kita sebagai manusia biasa untuk menjangkau hal-hal di luar kemampuan kita atau hal-hal yang bersifat gaib tersebut. Namun penting untuk diingat
bahwa meskipun wahyu berada pada level gaib, isi dari wahyu tersebut, yaitu Al-Quran yang merupakan wujud dari wahyu itu, sangat relevan untuk dijadikan pedoman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bersikap adil, bagaimana kita menjaga hubungan baik antara sesama manusia dan antara kita dengan Tuhan. Lalu bagaimana orang-orang di zaman sekarang merespon mengenai wahyu ini? Tentunya ada beberapa macam pendapat. Dari perspektif orang-orang religius, mereka meyakini bahwa wahyu merupakan hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia biasa mengenai proses turunnya secara lengkap, sehingga memberi pengertian bahwa seharusnya kita sebagai manusia hendaknya percaya kepada Tuhan terhadap apa yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui utusannya, melalui malaikat Jibril. Dan ini membuktikan bahwa betapa terbatasnya kita sebagai manusia biasa. Dari perspektif orang-orang yang berpikiran logis, mereka mungkin sulit untuk memahami bagaimana tentang konsep wahyu ini turun, dikarenakan belum ada bukti secara ilmiah. Sehingga mereka pun bertanya-tanya, bagaimana proses lengkap turunnya wahyu ini? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang terbiasa mencari penjelasan dan bukti secara ilmiah. Lalu dari perspektif generasi muda yang tertarik pada hal-hal spiritual, mereka mungkin tertarik mengenai konsep ini. Banyak anak muda yang tertarik dengan hal ini tetapi tidak terikat dengan ajaran agama yang ketat. Mereka mungkin melihat wahyu ini sebagai hal yang universal, pesan yang disampaikan Tuhan kepada manusia secara simbolis. Selain dari beberapa golongan tadi, ada juga golongan orang yang tidak mempercayai, meragukan mengenai konsep turunnya wahyu ini, dikarenakan mereka tidak menemukan bukti ilmiah mengenai konsep hal ini. Mereka mungkin merasa bahwa wahyu ini adalah hal yang sulit dipahami atau hanya mitos yang tidak relevan dengan kehidupan modern saat ini. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu wahyu merupakan sesuatu yang berasal dari Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berwujud Al-Quran, di mana konsep mengenai turunnya wahyu tidak dapat kita pahami, tidak dapat kita cari tahu secara lengkap bagaimana prosesnya, dikarenakan wahyu itu berada pada level gaib, di mana tidak bisa diketahui dan dilihat oleh manusia biasa dan tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi hal itu merupakan sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia. Topik ini juga mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa dijangkau oleh kita, tidak semua hal bisa kita cari tahu secara lengkap seperti bagaimana konsep turunnya wahyu ini, dikarenakan manusia sendiri memiliki keterbatasan akal, keterbatasan penglihatan, tidak bisa mengetahui hal-hal yang bersifat gaib seperti wahyu itu. Ada hal-hal yang harus dipercayai sebagai bagian dari iman, dan ini termasuk konsep wahyu dan alam gaib. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.